gue nyoba untuk sharing nih gimana sih keseharian QA yang sekarang gitu dibanding QA yang dulu gitu. Nah, di sini gue coba sharing. Gue akan share screen QA yang dulu. Gue nggak banyak presentasi tapi lebih ke memperagakan kali ya. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat layar di sini, ini aktivitas QA yang dulu nih. Kita punya banyak sekali test case di sini, terus kita validasi test case udah valid atau belum, sudah sesuai skenario atau belum, dan test case-nya sudah selengkap-lengkapnya atau belum sih gitu. Lalu ketika teman-teman teman-teman QA di development, di waktu development itu membuat test case, dan di akhir sprintnya mereka akan membuat sebuah test plan untuk di running di test run gitu. Di test plan ini akan disesuaikan skenario-nya macam-macam. Apakah mau buat skenario-nya berdasarkan sprint atau berdasarkan berdasarkan journey-nya aja. Contohnya di sini ada test case sprint plan sprint 33 nih contohnya. Dan di sini yang akan saya demokan ini dari sisi login. Nah, misalkan teman-teman tadi di sini udah ngeliat nih dari tim QA yang dulu mereka membuat sebuah test case login. Di sini test case-nya, lalu test case-nya akan kita bawa ke test plan dan kita buat di sini. Gitu. Di sini kita akan pilih nih tesnya mana aja sih yang akan dijalankan sama QA gitu. Lalu kalau ketika test plan-nya sudah berhasil kita buat, teman-teman QA akan ngejalanin atau ngerunning tes yang udah dibuat tersebut, plan yang udah dibuat. Contohnya, di sini saya udah nge satu test run yang nge-refer ke test plan login tadi. Saya klik test run-nya. Nah, di sini teman-teman QA itu udah ada ini saya ngambil sampel 3. Tapi sebenarnya ada banyak sehariannya atau setiap sprintnya itu ada banyak banget test case yang harus dijalanin sama teman-teman QA gitu. Nah, gimana sih cara ngejalaninnya? Nah, di test run ini teman-teman QA akan ngejalanin satu persatu nih. Apakah sign in with username and password ini udah berjalan dengan baik, terus untuk email validnya, untuk case email yang valid dan tidak validnya sudah berjalan dengan baik, terus input field passwordnya ketika password itu benar dan salah itu sudah berjalan sesuai skenario kah gitu. Nah, misalkan kita mau ngejalanin satu buah test case, sign in username dan password. Saya ambil contoh di production ya. Di production ini, tim QA untuk prosesnya pasti melihat dulu nih, ada apa sih di sini? Oh, case pertama sign in username dan password. Kita jalanin nih untuk sign in username password. Masuk dengan username dan password. Berhasil. Ternyata berhasil nih testingnya dengan step-step yang udah jelasin di sini. Ini udah pas, skenario-nya udah pas. Di sini juga udah pas. Terus kita klik pas. Tuh. Nah, ketika udah pas, dia akan ada checklist di sini. Lalu misalkan tiba-tiba di salah satu case email valid ini ternyata tidak pas nih atau gagal nih skenario-nya. Kita akan klik fail. Misalkan gagal contohnya. Nah, di sini akan gagal. Nah, ini yang dilakukan sama teman-teman QA dulu sampai dengan sekarang ya. Ini yang dilakukan sama teman-teman QA dulu sampai dengan sekarang. Nah, dilemanya adalah yang sekarang terjadi ini adalah waktu testingnya jadi lama banget nih gitu. Lalu berjalan dengan kondisi sekarang, QA melakukan improvement untuk membuat robot atau automation testing yang tidak perlu manual lagi. Bukan berarti sepenuhnya tidak membutuhkan manual ya. Mungkin untuk journey yang sudah berjalan atau yang tidak banyak perubahan, itu kita bisa menjalankan tesnya untuk motong waktu testingnya gitu. Misalkan yang sudah dilakukan setiap sprint ini, teman-teman QA melakukan testing sekitar 2 jam gitu. Nah, ntar diharapkan ketika sudah ada automation ini, bisa kita pangkas kah? Apakah bisa 30 menit kah testingnya? Misalkan seperti itu. Ini saya coba selesaikan untuk case-case selanjutnya. Misalkan yang satu ini pas. Nah, di sini ada test result-nya.
Ada berapa test case yang pas, ada yang fail-nya ada berapa, start time-nya itu kapan, span waktunya itu juga berapa lama sih gitu untuk menjalankan satu test run ini. Inilah yang teman-teman QA biasa report ke cupang selayar untuk apa namanya? Untuk hasil testingnya setiap sprint gitu. Nah, lalu apa yang kita lakukan sekarang sama tim QA yang baru ini? Tim QA sekarang alhamdulillah sudah berkembang, sudah ada tambahan ya dari tim QA yang sekarang. Dan kita ngerambah ke automation dan alhamdulillah udah ada satu teman kita yang dedicated dan teman-teman yang berjalan sekarang pun ikut menyentuh juga ke automation development kita. Nah, di sini teman-teman untuk automation ini saya ngambil sampelnya di LMS dan WebMurid. Saya ngebuat sebuah wiki di repo LMS kita. Mungkin ntar akan ada blognya sendiri buat sekolahmu untuk sharing-sharing mengenai mengenai teknologi yang kita pakai di sekolahmu sendiri. Ini untuk QA sendiri, ini saya punya beberapa wiki. Yang pertama ini overview. Overview ini menjelaskan ke teman-teman QA yang baik manual ataupun yang engineer itu untuk development automation kita tuh seperti apa sih, kriterianya tuh seperti apa gitu, strukturnya itu ada apa aja gitu. Nah di sini saya coba ngejelasin mulai dari MR ya. Ketika teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan MR. MR ini kita lakukan untuk ngevalidasi nih atau nge-review codingan teman-teman sudah sesuai acceptance kita atau belum sih gitu. Nah ini kita untuk QA ada beberapa approval kriterianya. Yang pertama, ini ada naming convention. Naming convention ini kita nge-refer ke Oracle, karena bahasa yang kita pakai itu adalah bahasa Java. Kita coba nge-refer ke sini semuanya, untuk penamaan variabel, penamaan kelas, dan lain-lainnya. Lalu, yang kedua, consistency of pattern-nya. Nah, di QA ini, saya pakai design pattern ini, page, object model, dan test modul. Artinya, sudah sesuai belum sih sama desain pattern yang udah kita terapkan gitu secara codingannya. Nah, kalau misalnya belum sesuai, ntar itu akan dikasih feedback ke developer terkait untuk diperbaiki. Terus yang ketiga approval kriterianya itu adalah setiap QA nge-development sesuatu, apakah itu sifatnya penambahan test case baru atau update test case existing gitu. Itu harus dipastikan yang dia buat itu test run-nya jalan dan reportnya berhasil ke-generate. Ntar saya akan demoin untuk test run dan reportnya ya. Nah, selain itu yang keempat ada namanya dokumentasi. Di tim QA ini untuk automation-nya kita juga udah pakai dokumentasi. Ini dokumentasi technical untuk QA. Dokumentasi ini lebih ke arah test case dan step-step yang ada di satu halaman dan dijelaskan deskripsi atau summary-nya. Belum terlalu teknikal sih, cuman ini akan berkembang gitu, tidak statik seperti ini. Nah, selain itu ada ya solid dan prinsipal programming ya. Ini umum sih untuk programmer ya, kayak penamaan variabel dan untuk tidak boilerplate di dalam menggunakan logic dan sebagainya untuk bisa menekankan usage memory sendiri dari aplikasi kita. Ya, yang keenam ini kurang lebih sama seperti yang nomor 3, poin nomor 3 ini untuk memastikan tesnya jalan dan sudah sesuai dengan standarnya dari automation gitu. Karena kita memakai test ng, jadi test ng ini punya life cycle-nya sendiri mulai dari start testingnya sampai dengan selesai testingnya. Nah, di sini ada page steps-nya, lalu ada pembuatan test case untuk naming-nya seperti apa, dan test sheet-nya ini seperti apa. Test case ini kalau misalkan kita ngelihat di case yang dijalankan sama teman-teman QA sekarang, itu lebih ke repositorinya yang banyak test case-nya di sini. Yang tadi ya, sorry, agak lama. Nah, ini test case-nya. Gitu, kita coba sesuaikan. Lalu, untuk test sheet-nya ini untuk seperti test plan-nya, test plan yang ada di case. Gitu. Atau test run, sorry, untuk test run-nya. Oke.
Nah, di sini kita udah ngasih pakemnya di sini biar teman-teman QA bisa lebih proper untuk ngebuat satu aplikasi atau satu page biar sama lah gitu, dan biar ketika ada teman-teman baru yang datang itu tidak bingung untuk mempelajari code-nya. Lalu di sini kita juga ada project installation-nya seperti apa. Ini ada file POM atau file pom.sml-nya, kita pakai Maven. Di sini juga udah di-guide ya sama teman-teman kita di sini untuk biar lebih mudah lagi, nggak nyari-nyari di web seperti apa sih untuk installation-nya. Nah, lalu ini yang poin wiki yang ketiga ini menjelaskan mengenai page object model pattern-nya gitu. Nah, di sini teman-teman ntar bisa baca, mungkin saya nggak akan terlalu banyak menjelasin desain pattern ya. Ini karena sifatnya opsional. Nah, yang keempat, implementasi pattern tersebut di sekolahmu. Karena desain pattern tersebut, saya tidak menerapkan atau mengimplementasinya mentah-mentah, tapi saya lebih melakukan pendekatan terhadap kebutuhan yang ada di sekolahmu. Karena apa? Karena teman-teman sekolahmu QA di sekolahmu ini background-nya tidak semuanya di engineer gitu, atau tidak semuanya menguasai coding gitu. Jadi gimana caranya saya bisa ngasih pattern yang memudahkan teman-teman QA itu untuk membuat satu page gitu. Di sini udah ada guide-nya juga gitu. Teman-teman kalau bisa lihat, bisa ngeliat repo kita yang di sini. Ntar bisa di-share ya. Di sini juga ada permasalahan saya dalam penggunaan desain pattern, terus solusinya seperti apa, lalu ada gimana cara pembuatannya. Nah, kan tadi sebelumnya saya sudah sempat mempraktekkan atau ngasih demo nih gimana sih testing manual kita di sekolahmu, mulai dari pembuatan repository sampai dengan test run, sampai dengan hasilnya juga seperti apa. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu saya akan menjalankan hal yang sama menggunakan automation test kita yang ada di web murid. Sorry ya. Nah, saya akan coba ngejalanin automation kita yang ada di web murid. Ini lagi inisialisasi. Ya, ini full saya tidak menggerakkan mouse atau ngetik-ngetik. Nah, case yang pertama, login sukses. Oke, login sukses itu udah selesai tes yang pertama. Lalu yang kedua, ini login ketika password atau emailnya salah. Dia akan muncul notif di situ kalau email atau passwordnya salah. Oke, ini untuk tesnya saya coba simple biar lebih cepat. Lalu kan tadi kita sudah menjalankan tesnya ya. Kita sudah menjalankan tesnya, di step terakhir itu atau tahap terakhir testing itu kita harus ada reportnya. Nah, reportnya di sini saya juga udah siapin. Nah, kurang lebih sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan yang ada di Kase. Tapi ini versi kita yang ada di Automate. Di Kase ini ada test case-nya ada apa aja, lalu ada grafik untuk failed atau pass test-nya, lalu ada start time sampai spend time-nya. Di sini kita juga sama. Di sini kita ada 2 test case. Yang di masing-masing test case itu ada step-steps-nya. Ya, di misalkan success login with email and password, di sini ada 2 step yang harus kita verifikasi. Ketika failed login with wrong password, ada 3 step yang harus kita verifikasi. Di sini juga ada summary-nya juga, ada start time-nya, ada end time-nya, ada time taken. Ini lebih kayak spend time-nya sendiri gitu. Ada terus di sini juga ada berapa test case-nya, ada berapa steps-nya gitu. Ini untuk automation test kita, untuk reporting-nya. Nah, perbedaannya kalau misalkan kita ngelihat antara manual dan automate, di automate ini kita menghabiskan waktu 2 menit 18 detik. Di automation ini kita butuh waktu sekitar nggak sampai 1 menit. Artinya kita bisa motong cost untuk login ini sekitar ya dari 2 menit ke 25 detik atau 30 detik. Itu cukup. Itu cukup motong cost banget gitu. Jadi lebih hemat cost, jadi ekspektasi ke depan untuk testing
tidak ada lagi yang sampai malam-malam dan lain-lainnya. Dan terutama untuk deployment production kita juga biar lebih smooth, biar smoke test juga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi untuk skenario sendiri dari sisi code mungkin nggak terlalu banyak lah ya. Saya ngebuat 2 package, antara package main di sini logic isinya tentang logic atau halaman-halaman yang ada di sekolahmu gitu. Lalu ada package testingnya. Nah, ini yang akan ngeverifikasi atau melakukan robot yang akan melakukan tes dari halaman-halaman yang udah kita buat di atas. Gitu. Saya kan nggak akan terlalu banyak ke arah sini karena terlalu teknikal. Tapi teman-teman yang mau belajar bisa nge-clone project-nya, lalu bisa ngebaca wiki kita di project tersebut. Biar teman-teman tahu gimana sih prosedur sekolahmu, apa sih challenge yang ada di automation tuh untuk mendevelop satu buah page gitu, atau ngedevelop satu buah test case gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharing untuk untuk automation kita di sekolahmu. Itu versi 1.0 ya. Karena MVP kita sekarang adalah kita harus ngegarap semua halaman sampai sprint yang paling terbaru. Setelah MVP kita tercapai, ekspektasi dari kita juga gimana caranya ngebawa automation ini ke masing-masing squad dan bisa masuk ke dalam sprint gitu. Ini challenge yang cukup berat, selain kita harus ngejar dari produk dan dari sisi QA-nya juga harus kita kejar gitu. Ya, itu dari saya untuk presentasinya. Thank you banget semuanya. Ada yang mau ditanyain? Mungkin? Mantap. Oke, Mas Hairul, silakan. Mas, untuk ya, plan ke depannya, automation-nya ini di running di laptop QA atau gimana, Mas? Oh, benar. Ini jawaban yang pertanyaan yang cukup menarik ya. Untuk kedepannya kita akan nempel di CI. Kita akan masuk ke CI, tapi untuk implementasi CI-nya sendiri kita belum tahu seperti apa ya Mas Hairul. Apakah kita mau pakai GitLab CI atau Jenkins? Tapi yang udah di riset sama salah satu tim kita atau member QA sendiri, itu kita udah nyoba pakai Jenkins dan so far udah bisa ke setup ya, Indra, konfirmasi Indra. Udah bisa ke setup untuk Jenkins-nya, Indra? Iya Mas, udah bisa. Tinggal ditaruh di server AWS aja nanti. Oke, itu Mas Hairul. Jadi expect-nya ya akan nempel sih di repo masing-masing platform. Jadi sebelum staging ke production ya? Ya, oh ya, untuk automation sendiri di sini kita akan berjalan di environment staging untuk full testnya, dan di dan di production nanti lebih ke smoke testnya aja, jadi nggak terlalu deep karena kan production data-datanya real ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk automation kita sekarang akan lebih banyak bergelut di environment staging di sekolahmu. Sip, thank you Mas. Oke Mas Hairul, nanti mohon bantuannya buat setup lebihnya ya. Oke, siap Mas. Dari teman-teman lain ada yang mau ditanyain? Oh, oke. Saya anggap kalian teman-teman ngerti semua apa yang saya sampaikan jadinya ya. Lalu sebenarnya saya mau sharing sedikit lagi nih untuk salah satu challenge kita di sekolahmu untuk membuat automation baik di web ataupun di Android itu ada di elemen. Nah, kalau kita ngomongin elemen ini tuh kayak ini yang simple ya. Saya coba masuk di sini. Nah, ini elemen field ini tuh adalah elemen. Field 1, field username, field email, bahkan teks ini juga merupakan sebuah elemen gitu. Nah, kendala kita untuk penggunaan elemen itu, nah, elemen kita ini masih menggunakan, masih banyak banget, nggak sedikit, tapi bahkan banyak banget untuk nge-get objek itu menggunakan expect. Kenapa sih? Sebenarnya fine-fine aja kita pakai expect, tapi better kita penggunaan lebih baik itu sebenarnya kalau untuk nge-get elemen atau objek itu kita baiknya pakai ID. Jadi masing-masing field ini
ada ID-nya masing-masing sebagai identifier. Kenapa seperti itu? Misalkan sewaktu-waktu development di di halaman profile atau data diri ini akan berubah nih struktur dari codingannya atau dari HTML-nya sendiri gitu. Kalau misalnya kita pakai expect, sudah otomatis automation kita tidak akan berjalan karena pad-padnya itu akan berubah pasti. Tetapi kalau pakai ID, mau si field username-nya ini pindah di pojok kiri bawah sini, itu insya Allah nggak akan berubah dan nggak akan ngerusak dari flow automation kita. Nah, itu buat motong cost development juga sih salah satunya. Nah, dan kedepannya dari teman-teman produk juga udah support. Saya lihat progres kedepannya banyak revamp UI yang baru. Terus ekspektasi saya untuk tim-tim FE baik dari manapun ya, dari aplikasi, dari LMS ataupun dari web murid, lebih aware lagi untuk penggunaan ID-nya. Soalnya kita sama-sama ada dependensi atau kebutuhannya. Nah, ini ntar akan di cross check, akan di double check sama QA terkait gitu. Sebelum si automation ini akan masuk ke sprint, nah di sini kita akan kejar MVP-nya dulu, nggak ada masalah jadinya. Tapi kedepannya minta tolong buat teman-teman untuk penggunaan ID-nya gitu. Itu salah satu challenge di development automation yang suka berubah-berubah gitu. Ya, itu dari saya, dari tim QA, bukan saya, ini dari tim QA, saya cuma wakilin tim QA karena mendadak untuk melakukan presentasi. Ya, untuk FYI juga, untuk development automation ini kita menggunakan framework kita sendiri gitu. Kita tidak adjust dari framework lain, kita coba nge-build sendiri kebutuhan sekolahmu, dan expect-nya juga teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi untuk development gitu. Cukup sekian dari saya untuk penyampaian materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you buat teman-teman yang udah join.